kalau besok timnas Indonesia usia 17 bisa menang melawan Korea Utara, saya akan merayap seperti kadal. Kualifikasi, tapi perlu ada catatan juga. Yang pertama kan segala sesuatunya itu ada keberuntungan tangan garis tangan. Kebetulan kali ini kita diuntungkan dengan salah satunya adalah grup ini tidak terlalu berat menurut saya ya. Timnas U17 nanti malam akan menghadapi Korea Utara U17. Menghadapi Korea Selatan kemarin, teman-teman, menjadi sebuah pembelajaran kita untuk menghadapi saudaranya, yaitu Korea Utara. Korea Utara itu bukan tim ecek-ecek, teman-teman. Saya katakan bukan tim lemah, tim kuat. Tetapi kita punya keyakinan, kita punya optimis tinggi dengan komposisi pemain, dengan pelatihnya Nova Arianto, dan kita yakin, teman-teman, kita akan memenangkan pertandingan tersebut. Ya, tentunya dengan dukungan kalian semua, para penggemar, para supporter, para fans timnas Indonesia. Ada satu wawancara dengan Coach Nova, teman-teman, tentang bagaimana nanti pertandingan dengan Korea Utara. Bahkan Coach Nova juga sudah mempersiapkan kalau nanti dramanya berakhir dengan adu penalti, dan Coach Nova sudah mempersiapkan itu semua. Bagaimana mengamati calon lawan Korea Utara, Coach? Yang pasti memang di grup ini mempunyai negara-negara yang saya lihat secara kualitas sangat baik ya. Di situ ada Oman, ada Korea Utara, ada Oman, Tajikistan, Iran, termasuk Iran, dan kita bisa melihat sampai di pertandingan terakhir mereka masih saling menunggu ya siapa yang akan lolos, dan akhirnya kita bisa tahu lawan kita adalah Korea Utara. Di Korea Utara adalah lawan yang menurut saya cukup baik dan secara kualitas juga sangat baik, tetapi kita akan coba semaksimal mungkin agar kita bisa meraih hasil yang terbaik untuk lolos ke semifinal. Bagaimana Coach Nova melihat permainan Korea Utara sebelumnya, Coach, di turnamen ini? Korea salah satu tim yang sangat diwaspadai ya, secara kualitas individu, secara etos kerjanya, secara fisik, secara mental. Korea Utara salah satu tim unggulan di Piala Asia kali ini. Tetapi saya mau pemain saya tidak takut dengan situasi ini, dan saya mau lihat pemain saya mempunyai mental yang kuat, karena sekali lagi mereka saat ini adalah pemain Piala Dunia. Saya mau lihat mental pemain bisa maksimal, dan kita lihat besok aksi-aksi yang di lapangan, dan semoga kita bisa meraih hasil terbaik. Amin. Yang pasti amin. Ya, itulah keyakinan dari Coach Nova, teman-teman. Timnas jangan pernah takut. Jangan takut menghadapi siapapun juga, teman-teman. Anggaplah ini sebagai ajang uji coba juga untuk nanti kita ke Piala Dunia, karena kita dipastikan kan sudah lolos ke Piala Dunia. Dan teman-teman, dukungan kita semua itu sangat berarti. Meskipun ya untuk dukungan di stadion sangat terbatas, tetapi dukungan kita, energi positif yang akan kita salurkan nanti di dalam pertandingan akan sangat berpengaruh. Mempersiapkan semuanya ya, termasuk adu penalti ya, dan kita sudah membuat latihan di kemarin, dan kita akan buat lagi di hari ini selagi persiapan kita seandainya kita harus sampai di adu penalti. Terima kasih banyak, Coach. Sudah dipersiapkan penalti. Pancasila. Peci Kalau merah. besok timnas Indonesia usia 17 bisa menang melawan Korea Utara, saya akan merayap seperti kadal. Congornya itu loh. Kemarin ngesot sudah dijalani belum tuh Pak Tua ini, peci merah. Katanya kalau timnas U17 menang, dia akan merangkak seperti kadal. Dia kan nggak bisa dipercaya juga kan? Ya, kenapa? Sulit lah mengalahkan negaranya Kim Jong-un. Dan lagian pelatih Nova Arianto masih terbayang-bayang oleh Shin Tae-yong. Dan Nova Arianto saat ini mengalami tekanan berat, karena kalau kata siapa? kalah akan diketawain oleh Patrick Kluivert. Ya, Enggak. timnas Indonesia akan kalah melalui adu penalti. Mari kita lihat dan saksikan. Peci merah sang Pancasila, IQ tinggi. Aku Pancasila. Saya Bacot ya. akan merayap seperti. Hei, peci merah rungono kupingmu ya. Kau niku wong Indonesia apa wong endi to?
lek ngomong saenake dhewe ngesot lek kalah. Titenono engko ya. Menang kalah iki apa jare yang kuasa. Ora usah sok pinter. Cangkemmu lho. Sok Cangkemmu lah. dhisik kowe janji lek Prabowo menang ape gantung gantung diri. diri. Endi buktine? Tawonjok umpama tanggoku nek ngarep omahku tak tawonjok. Sayang kowe iki adoh. Ya. Iki lho Mbak Kakung dari Banyuwangi. Jingan asli. Mbah Kakung. Kabeh dibahas masalah Sintayong, masalah PSSI, masalah naturalisasi. Sekali-kali bahas ngesotmu lho kapan? Ojo kuwatir jare gak ono sing Ngesotmu rekam kapan? videone. Siap netizen ngekram sampean. Bahkan posisinya sampean diketahui. Keberuntungan itu kalau dalam konteks Islam adalah hoki itu adalah palaha tuh kalimatnya palaha atau turunan dari itu muflihun dan sebagainya. Itu hak istimewa yang diberikan Tuhan kepada orang-orang tertentu, orang-orang istimewa. Tidak, kita nih semua kerja bareng sama-sama 24 jam banting tulang. Mungkin Bang Jabrik dapatnya 1 juta, Bang Yusuf dapatnya 1.500.000, saya dapatnya 500.000, padahal kerjanya sama. Itu kan bagian dari hoki dan keberuntungan. Dan itu yang menurut saya itu yang kita miliki saat ini gitu kan. Yang pertama saya ingin mengatakan bukan berarti kita tidak mengapresiasi. Kita harus apresiasi sukses ini sukses luar biasa. Apresiasi Coach Nova yang 1 tahun penuh menangani tim nasional ini, dan kita harus memberikan penghormatan khusus karena kita lolos Piala Dunia lewat babak lewat babak kualifikasi. Tapi perlu ada catatan juga. Yang pertama kan segala sesuatunya itu ada keberuntungan tangan garis tangan. Kebetulan Kenapa harus dibahas? Ya. Semua orang udah tahu. Dan semua tempat, semua orang, semua tim, semua klub itu ada keberuntungan masing-masing. Malah yang dibahas Akmal itu sebenarnya bukan bahasan yang penting gitu. Semua orang juga tahu, semua orang punya keberuntungan masing-masing. Bahkan sekelas Real Madrid pun, Barcelona, Argentina, itu ya punya keberuntungan. Ini yang dibahas itu nggak penting gitu loh. Semua orang juga tahu tentang keberuntungan, semua orang tahu. Tentu bagaimana usahanya dilihat kan. Bukan hanya beruntung, tapi usaha juga tidak mengkhianati hasil. Bahasannya Akmal itu sebenarnya nggak penting-penting banget, juga nggak intelek gitu bahasanya itu. Sok-sok intelek soal keberuntungan, ngutip-ngutip soal ayat, soal hadis. Beruntung-beruntung dasmu. Kebetulan kali ini kita diuntungkan dengan salah satunya adalah grup ini tidak terlalu berat menurut saya ya. Karena saya udah prediksi dari awal dari 3 tim nasional U20, U17 dan senior yang berpotensi lolos Piala Dunia adalah U17 dari hasil undian. Karena kalau dari hasil undian kita ini kan lawan terberat kita Korea Selatan. Dan kebetulan Korea Selatan bisa kita kalahkan. Yang kemarin ramai Sintayong menganggap bahwa sepak bola Asia Tenggara sudah maju, tapi Korea Selatan tidak beruntung karena kalah lawan Indonesia. Karena memang Korea Selatan tampil luar biasa, tapi ini bagian dari strateginya Coach Nova yang akhirnya mampu meraih kemenangan walaupun lewat penalti. Hampir mirip ketika Piala Asia kita kan kalahkan Vietnam lewat penalti. Kita beruntung kenapa? Kawan-kawan kita di Asia Tenggara kan lawan-lawannya berat. Misal Thailand udah gugur nih. Karena lawannya adalah Uzbekistan, Arab Saudi, Cina. Kemudian Vietnam grupnya berat juga. Di Vietnam itu grupnya Jepang, kemudian ada Uni Emirat Arab, dan satu lagi Australia gitu. Artinya ada faktor di mana kita bisa lolos. Keistimewaan kita adalah kita dapat grup yang Yaman dan Afghanistan menurut saya di bawah gitu, di bawah. Nggak penting pembahasannya. Tapi yang paling penting PR-nya menurut saya adalah sama Coach Nova bukan kita lolos Piala Dunia. Apakah tim Coach Nova ini nanti ke depan akan jadi generasi yang meneruskan regenerasi di tim nasional? Kenapa? Menurut saya kayak misalnya Coach Fahri Husaini 2018 yang tersisa di tim nasional angkatan Coach Fahri Husaini itu kan Hernando Ari. Bang. Akmal lagi-lagi berulah ya. Benarkah apa yang diucapkan oleh Akmal itu? Jawabannya benar, tapi tidak tepat. Ya, betul sekali, tidak tepat. Karena pada tahun 1990 timnas Indonesia U16 saat itu
menghadapi Korea Selatan, menghadapi Qatar, tidak menang, hanya bermain imbang 2 kali. Dan itu pun lolos karena Arab Saudi juga mengundurkan diri. Ya, Indonesia lolos ke babak semifinal karena saat itu hanya 7 tim yang mengikuti. Dan kita imbang 2 kali, 1-1 lawan Korea Selatan dan 0-0 lawan Qatar. Dan Arab Saudi mengundurkan diri. Sehingga di semifinal kita menghadapi Uni Emirat Arab, kita kalah 2-0. Dan tahukah kalian, di babak perebutan tempat ketiga kita kalah 5-0 lawan Cina. Mampus tuh. Jadi kurang tepat apa yang disebutkan oleh Akmal Marhali. Sehingga yang lolos ke Piala Dunia U16 yaitu Qatar, Uni Emirat Arab, dan Cina. Jadi tidak sebagus itu kita dulu. Sekarang dari 3 laga, 3 kali menang, 7 gol, 1 hanya kebobolan. Tapi gimana menurut kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komen. Ya, jadi Piala Asia ini penting teman-teman, bukan nggak penting. Tapi yang jauh lebih penting adalah Piala Dunia U17. Ya, kita sambil menyelam minum air lah, sambil kita itu tebar jala. Ya, tes ombak tuh, bagaimana kekuatan dari timnas U17 dari negara lain seperti Uzbekistan, seperti Korea Utara, Arab Saudi, dan tadi malam tuh kalau nggak salah Uni Emirat Arab ya sudah dikalahkan oleh Uzbekistan 3-1. Sudah gugur lah Uni Emirat Arab ya. Anggaplah ini tes ombak untuk kejuaraan yang lebih besar, yaitu Piala Dunia. Jadi ekspektasi kita jadi bisa dinaik turunkan teman-teman ya. Kalau kalah ya anggap aja tes ombak, tetapi kita perlu keyakinan untuk menang, dan saya meyakini itu teman-teman. Untuk hasil yang penting kita berusaha, dan selebihnya kita serahkan kepada Tuhan yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi jangan pernah mengecilkan negara sendiri ya, seperti yang disampaikan oleh Peci Merah tadi. Dia bilang bahwa dia akan merangkak seperti kadal. Itu yang isot itu sudah dilakuin belum tuh? Yang isot sudah pernah dilakukan belum? Atau hanya sekedar bacot aja? Akmal Marhali, dia bicara tentang keberuntungan, kemudian dikaitkan dengan hal-hal spiritual. Ya, semua negara, semua tim, semua klub bola, semua ada keberuntungan masing-masing. Sebenarnya itu bukan pembahasan yang berkualitas. Semua orang tahu. Coba bayangkan kalau Argentina satu grup dengan tim-tim lemah, tim-tim biasa saja, apakah itu keberuntungan? Itu sudah keberuntungan juga. Dan itu nggak perlu dibahas karena kita drawing dan segala macam. Ya, tinggal kita menjalani aja udah. Pembahasan Akmal ini sebenarnya nggak penting. Orang terlihat kayaknya intelek gitu, padahal enggak. Biasa aja, dia yang dibahas keberuntungan. Semua orang yang beragama tahu tentang keberuntungan, nggak usah dibahas. Beruntung karena kita tim di dalam grup itu timnya lemah, kenapa dibahas juga? Ntar kalau kita masuk ke tim yang bagus, dibilang kalau kita menang dengan tim besar, katanya tim itu underperforman, kita yang beruntung juga. Gak usah dibahas, semua orang tahu. Orang yang beragama tahu tentang keberuntungan dan juga kebetulan, tahu itu sejalan dengan kehidupan. Dan Tuhan akan menciptakan halal itu tergantung dengan usaha, tergantung dengan kemauan kita semua dan niat yang baik. Gak usah dibahas. Akmal itu malah kelihatan ke ininya enggak begitu main. Oke teman-teman, jangan lupa nanti saksikan pertandingan antara Indonesia melawan Korea Utara U17. Dukungan kita sangat penting dan sangat-sangat dibutuhkan teman-teman. Kita optimis dan optimis. Dukung selalu sepak bola Indonesia. Bravo Timnas Indonesia.